Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada teman-teman mahasiswa tadris matematika dimanapun Anda berada. Di video kali ini kita akan melanjutkan sesi inovasi media pembelajaran matematika. Dan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari website Math Playground dan akan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pembelajaran matematika. Nah, kita langsung saja masuk ke PowerPoint-nya sebelum kita explore website-nya nanti. Ya, Math Playground. Kita awali video kali ini dengan langsung melihat problem yang terjadi di lapangan. Apa saja sih masalah yang terjadi di kelas matematika hari ini sehingga kita membutuhkan Math Playground ini sebagai salah satu inovasi yang bisa kita berikan. Ya, ini beberapa hal yang perlu kita sadari. Yang pertama bahwa metode guru dalam mengevaluasi pemahaman siswa seringkali hanya dalam bentuk esai atau pilihan ganda saja. Ini bertahun-tahun kita rasakan dalam sistem pendidikan kita. Guru kok tidak kreatif ya dalam mengemas cara dalam mengukur dan menilai seberapa dalam pemahaman siswa. Mengapa hanya dua bentuk ini saja yang paling sering digunakan? Kemudian yang kedua, pembelajaran matematika terasa monoton sehingga membuat siswa sangat cepat bosan. Dan siswa biasanya patuh itu bukan karena mereka tertarik, tapi karena takut aja sama gurunya. Dan guru jarang mengaplikasikan teknologi ke dalam kelas. Teman-teman perlu mengetahui bahwa memang teknologi itu tidak akan bisa menggantikan peran guru. Itu hal yang pasti. Bagaimanapun juga teknologi hanya sebagai tools. Guru tetap sebagai pemeran utama. Tapi kalau guru tidak mengaplikasikan teknologi, maka guru akan tertinggal. Teknologi tidak akan bisa menggantikan guru, tapi guru yang tidak bisa mengaplikasikan teknologi, maka dia akan tertinggal. Kemudian, matematika didesain sebagai pelajaran yang kaku, dan guru kurang menambahkan sisi permainan dalam kelas, sehingga membuat pelajaran menjadi terasa kurang menyenangkan buat siswa. Apalagi Math Playground ini fokusnya untuk primary school, untuk sekolah dasar. Dan yang namanya anak-anak SD itu mereka masih suka bermain. Dunianya memang dunia bermain. Sehingga kita tidak boleh terlalu kaku dan abstrak dalam menyampaikan matematika. Kita harus menambahkan sisi fun dalam pembelajaran tersebut agar siswa bisa menjadi lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti setiap alur kegiatan dalam kelas. Ya, keberhasilan siswa dalam belajar matematika juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, seperti minat, motivasi, dan berbagai hal lainnya. Dan media sangat berperan penting di sini. Dan harapannya penggunaan media pembelajaran yang menarik akan meningkatkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. Nah, ini sedikit pengenalan tentang Math Playground. Pertama, guru harus menyiapkan dulu materi apa yang ingin disampaikan. Terus guru membimbing siswa untuk buka Math Playground, bisa di Android, bisa di laptop. Terus guru membimbing siswa memilih jenjang kelas. Terus ada beberapa jenis game yang bisa kita mainkan, tidak hanya matematika, tapi ada game logika juga. Terus kita bisa memilih beberapa jenis materi seperti penjumlahan, pengurangan, pecahan, membandingkan, atau comparing, terus pembagian, perkalian, bilangan bulat, dan masih banyak yang lainnya. Nanti akan kita coba explore. Nah, ini kelebihan dari Math Playground. Kelebihan dari game ini adalah menyuguhkan game pembelajaran matematika dengan warna-warni gambar yang sangat menarik. Sedangkan kelemahannya, jika ingin yang lebih menarik lagi, kita bisa membeli yang premium. Ya, ada yang versi free dari website ini yang menyediakan game-game yang standar, yang itu udah cukup. Tapi kalau pengen yang lebih bagus lagi, kita harus mengaksesnya secara premium dengan membeli subscription atau biaya langganan. Kemudian dalam penggunaan Android, guru tidak bisa sendiri, harus dibantu dengan dua partner untuk membantu siswa yang kesulitan. Jadi kelemahannya di sini dalam proses pengaplikasiannya itu lebih ke hal teknis.
Guru butuh partner yang membantu agar proses siswa dalam mengaksesnya bisa berjalan dengan baik. Selain itu, mengantisipasi juga biar tidak ada siswa yang menyimpang membuka aplikasi yang lain yang tidak diminta oleh guru. Karena kalau konsepnya terlalu fun juga, nanti khawatirnya siswa malah tidak serius dalam mempelajari matematika. Kemudian ada penelitian yang relevan juga yang berkaitan dengan ini. Saya menemukan ada satu penelitian dari Ervika Ratna Yulia dan Tuti Asyarianti tentang potensi Math Playground dalam meningkatkan minat belajar siswa SD pada pembelajaran daring. Walaupun kita di Tadris Matematika fokusnya untuk SMP dan SMA, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita kelak akan menjadi guru matematika yang mengajar di SD juga. Sehingga keterampilan dalam penguasaan media seperti ini juga penting untuk kita pelajari. Nah, ini tampilannya nanti akan kita coba explore. Ada banyak sekali mode game, mode materi seperti subtraction itu pengurangan, multiplication perkalian, fraction itu pecahan, dan lain sebagainya. Ini cara mengaksesnya, tinggal teman-teman buka aja link www.mathplayground.com di browsernya dan kita bisa langsung mengakses websitenya secara online. Tapi tantangan juga karena tidak semua sekolah menyediakan LCD dan tidak semua guru punya perangkat teknologi dan tidak semua orang bisa mengakses internet. Itu tantangan dalam proses mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran matematika. Oke, langsung saja kita akan masuk ke situs Math Playground dan kita akan coba praktek beberapa game di sini yang sangat menarik untuk kita implementasikan dalam kelas matematika. Yang pertama, kita coba game addition dulu. Materi penjumlahan. Kita bisa mulai dari game alien addition. Ya, untuk versi gratisnya kita tidak bisa full screen ya. Ini harus subscribe dulu kalau pengen full screen, harus berlangganan. Jadi hanya sebesar ini aja, tapi kita bisa zoom dari sisi browsernya untuk membuat tampilannya bisa lebih besar. Oke, udah lumayan. Sekarang mari kita bermain game. Play. Terus next. Perkaliannya dari perkalian 1 sampai 12, kecepatannya normal. Terus next. Start. Jadi konsepnya kita diminta untuk menekan 10 itu berapa tambah berapa. Ini alamat tambah dia. Bentar saya kecilkan dulu suaranya. Ya, sekarang kita coba 9 5 4 ya. 4 itu 2 tambah 2, oke. 2 1 tambah 1, oke. 4 tambah 4 sama. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau ada alien yang jatuh yang tidak sempat kita tembak, maka kita dinyatakan kalah. Seperti itu cara bermainnya, ada waktunya juga, sangat menarik sebagai alat evaluasi. Kemudian yang kedua kita coba multiplication, yaitu perkalian. Kita akan mencoba game perkalian di sini. Multiplication. Ya, sedang proses. Kita akan coba penguin di sini, game penguin jump multiplication. Kita masuk dulu ke gamenya. Nah, ini dia penguin jump multiplication. Ini topiknya adalah perkalian bilangan. Ceritanya lomba lari. Kita coba masukin misalnya Tadris Matematika. Next. Kalau kita play now, ya warna kita warna biru. Dan kita mulai. Lomba lari antara beberapa penguin dengan loncat-loncat balok es untuk mencapai ke sisi seberang. Ini di samping harus benar, juga harus cepat karena adu dengan penguin yang lain. Kita harus
mencari jawaban mana yang benar, sehingga kita bisa terus melangkah ke depan. Seandainya kita salah, misalnya 2 kali 6 itu 6, bukan 12, kita bisa ulangi. Kita harus mengejar posisi yang terdepan. Sehingga siswa di sini dilatih tidak hanya kepintarannya, kecerdasannya, tapi juga ketangkasannya. 2 kali 7, 14, 3 kali 10, 30, 1 kali 9, 9. Ya, saat ini si biru sedang memimpin klasemen. Ya, 4 kali 6, 24. Ya, masih bersaing tuh, yang 2 di belakang terus mengejar. 10 kali 1, 10. 9 kali 4, 36. Ini 50. Ini 24. Ini 77. Dan kita sebagai itu ya cara bermain dari game ini. Nah, kita coba game lain lagi. Penjumlahan udah, pengurangan udah. Kita coba materi lain, pecahan misalnya. Pecahan ini akan kita coba tes yang puzzle. Membangun puzzle pecahan. Sekarang kita akan coba tes gamenya. Ya. Di sini ada beberapa potongan puzzle. Dan kita harus menentukan gambar mana yang merepresentasikan pecahan 3/5. Maka yang ini, atau ini. Dan jawabannya adalah gambar yang kedua dari atas ini. Titik merah ini merepresentasikan 3/5. Artinya garis ini dipotong 5, terus dia berada pada garis ketiga, jadi 3/5. Itu artinya gambar singa ini harus kita arahkan sesuai dengan potongan puzzle-nya. Bagaimana dengan 2/10? Sepertinya yang ini. Kadang kalau udah banyak, siswa itu enggak ngelihat pecahannya, tinggal ngelihat gambar mana yang bersesuaian aja. Nah, ini 8/10, sehingga itu jadi kelemahan dari game ini memang. 5/10 sekarang, oke, berarti di sini tengah-tengahnya 7/8. Di mana 7/8? Oh ya, di sini 2/6. Saya di sini 1/10, 3/4, dan ini 10/10, sehingga jadilah gambar singa yang utuh. Nah, ini juga bentuk pecahan yang lain. 1/4, kemudian 2/2, kemudian 4/6, kemudian 1/2. Misalnya kita coba salahin ya, misalnya di sini salah, nah langsung merah dia. Langsung muncul gambar lain sebagai penggantinya, 1/3, kemudian 7/8, kemudian 1/10, kemudian 1/6, kemudian 3/4, dan terakhir 1/2. Oke, itu untuk materi pecahan. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada fraction bar, ada ya macam-macam lah materi pecahan di sini. Kita coba sekarang materi shape and graph. Materi bentuk. Kita coba yang mana ya? Mungkin yang ini, cube perspective. Cube perspective ini gimana cara mainnya ya? Ini sangat fun untuk kelas matematika. Siswa jadi ngerasa kayak lagi ndak belajar, tapi malah lagi bermain. Dua. Kita submit. Oke, sekarang ada, kita melihat ada berapa puzzle. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kecilkan dulu volumenya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Aman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Masih yang mulai ada yang tidak terlihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu ya cara bermainnya. Dan
Sebenarnya ada satu website lagi yang bagus untuk game matematika seperti ini. Walaupun video ini judulnya Math Playground, tapi saya tambahin aja deh durasinya. Tambah satu website lagi yaitu Topmark. Mirip seperti Math Playground. Isinya juga game-game matematika. Ya, coba kita buka topiknya matematika. Ada banyak sekali di sini. Contohnya multiples, game multiples. Ada banyak ya. Kalau kita main gamenya, select a truck to play, faktor misalnya. Kita cari faktor bilangan. Oh, ini FPB, faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 50. FPB-nya apa? 10 mungkin? Oh iya, benar. Selanjutnya, FPB dari 12 dan 30. 6 mungkin ya. Iya, benar. Jadi seperti itu ya. Ada banyak sekali pilihan game juga di website Topmark ini. Dan teman-teman bisa memanfaatkannya untuk banyak keperluan pembelajaran matematika. Ya, jadi itu yang bisa saya sharing di video kali ini tentang berbagai jenis game. Sebenarnya ada website lain lagi, tapi teman-teman bisa explore sendiri. Namanya ABCA. Ini juga ada banyak game yang tersedia di sini. abca.com. Kita misalnya ketik math. Ada banyak sekali hal yang bisa teman-teman lakukan di sini. Ada game 2048, Alphabet Bubble. Ya, banyak lah ya. Game-game yang bisa dicoba. Sebenarnya ada juga di Twinkle, tapi kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya. Ya, jadi itu hal yang bisa teman-teman jadikan sebagai terobosan baru dalam pembelajaran matematika, penggunaan game-game online. Seperti ini sebagai alat evaluasi untuk mengukur dan menilai seberapa jauh pemahaman siswa-siswi kita dengan cara menghadirkan permainan dalam kelas. Dan semoga bermanfaat, semoga bisa dijadikan sebagai bahan eksperimen, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pitagoras, salam pejuang angka. Sekian dan terima kasih sudah bersedia menonton video ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.